Next. Nah, teman-teman, stay tune ya, perhatikan baik-baik, karena dalam 45 menit ke depan, kami akan membagikan informasi penting pada teman-teman tentang virtual diet class ini, bagaimana mekanismenya, dan bagaimana apabila dibandingkan dengan metode diet lain. Next. Nah, banyak yang tanya ke saya, kok bisa ya saya turun 16 kilo? Gimana sih sebenarnya cara diet sehat via virtual diet class ini? Virtual diet class ini adalah kelas diet kekinian yang fokus pada pola makan yang sehat, olahraga, dan yang paling menarik, ya ini yang selalu dikeluhkan oleh teman-teman semua kan, kita masih bisa makan nasi. Virtual diet class ini mendukung program Germas dari Kementerian Kesehatan. Programnya dibimbing oleh coach berpengalaman, ada puluhan dokter, ada dokter teladan Republik Indonesia. Lalu programnya 100% online, bisa dipelajari di mana aja. Jadi sambil rebahan di rumah pun masih bisa. Dan program berbayar ini 100% jaminan uang kembali dalam 30 hari kalau jarum timbangan teman-teman tidak bergeser ke kiri. Nah, di program ini kita akan belajar bagaimana mengoptimalisasikan komposisi tubuh kita. Next. Menurunkan berat badan itu adalah tujuan sementara. Sementara yang paling penting, hidup sehat adalah komitmen seumur hidup. Zaman sekarang sakit itu mahal kan? Dan bukan hanya sekedar soal menghitung kalori. Tetapi ini adalah soal mendapatkan nutrisi yang berimbang. Bagaimana nutrisi yang berimbang itu? Sebenarnya kebutuhan nutrisi kita sehari-hari dari 1 Januari sampai 31 Desember pasti akan harus dipenuhi. Konsep nutrisi seimbang itu terdiri dari 40% karbohidrat yang bisa kita dapatkan dari makanan dan suplemen, lalu 30% dari protein, dan 30% lagi dari lemak. Tetapi lemaknya lebih bagus lemak omega 3 dan lebih sedikit lemak jenuh. Lalu kita lengkapi juga dengan serat, olahraga, hidrasi, dan istirahat yang cukup. Di program ini, kita akan belajar untuk merubah kebiasaan makan yang sehat. Apa sih tujuannya? Tujuan kita mengikuti program ini adalah untuk mencapai berat badan ideal. Untuk menjadikan pencernaan kita lebih baik, untuk kesehatan otak, kesehatan persendian, dan untuk kulit yang sehat. Nah, materi kita hari ini adalah The Power of 21 Days. Apa sebenarnya The Power of 21 Days itu? Bagaimana kita memulai diet kita adalah rencana diet dengan kekuatan 21 hari kita akan mendapatkan hasil yang baik. Tetapi apabila kita tidak mempunyai mentor atau diet kita asal-asalan ikut-ikutan teman, ikutan dari internet, bisa jadi rencana diet kita cuma tinggal menjadi rencana. Dan ini beberapa penyebab gagal diet. Yaitu kita tidak tahu ilmunya, tidak ada coach atau pembimbing, tidak ada grup yang mensupport, sangat minim motivasi, dan tidak ada jaminan keberhasilan diet. Ini adalah 5 tipe orang diet. Yang pertama hanya sebatas ingin tapi tidak melakukan apapun. Yang kedua sudah mencoba tapi menyerah sebelum tanpa menuntaskan. Yang ketiga hanya ikut-ikutan. Yang keempat berusaha tapi motivasinya naik turun. Dan yang kelima benar-benar fokus dan konsisten. Nah, kamu tipe yang mana? Nah, ini yang dilatih dalam 21 hari kelas virtual diet class kita, yaitu pola makan yang sehat, konsumsi nutrisi seimbang, minum air putih sesuai kebutuhan tubuh, konsisten berolahraga, istirahat yang cukup minimal 6-7 jam per hari,
Lalu bahagia, ikhlas, dan mulai berbagi ilmu. Kemana? Berikutnya mari kita simak video 21 hari bersama Kalau Panji gue sama lu, kalau gue Pragiwaksono dan menjalankan, Deddy Corbuzier. gue orang tahu gue tidak dalam kondisi fisik yang sempurna. Berapa lama yang gue butuhkan? Gue nggak pengen gede, gue cuma pengen lean. Secara fisik gue bisa, dengkul gue sama pergelangan kaki gue nggak sakit setiap kali gue main basket atau main bola. Dengan formula lu. 21 hari. No, 21 hari? No. Lu nggak tahu yang di sini itu ada apa aja Deddy Corbuzier. 21 hari cuy. 21 hari. 21 hari. Yes. 21 days. Yes, oke, gue terangin dulu ntar sebelum That's 3 weeks. Ya, sebelum Weeks. orang-orang pada gila semua. 21 days is a system psychologically when your mind and your body adapt to something. Oh, so you're saying if I do something for 21 days, You cannot stop. Jadi kalau lu mau berhenti ngerokok, kalau berhasil 21 hari, lu terus. Kalau lu ke gym dan sebagainya, lu berhasil 21 hari, lu akan terus. gua memahami ini karena ini gue praktekkan dalam nulis stand up. Orang banyak yang nggak tahu, setiap hari gue nulis materi. Every single day. Gue belajar ini dari Seinfeld. Seinfeld punya namanya Seinfeld Chain. Di rumah ada kalender setahun. Terus setiap kali habis dia nulis joke, dia nulis X. Terus aja. Ketika udah mulai banyak, dia nggak pengen rantainya putus. That's the point. Iya. Karena jadi Gua ngerti. setelah 21 hari nih, lu nggak ke gym, lu ngerasa salah. Tapi kan nge-gym nggak mungkin setiap hari dong, Dad. Oh iya, nggak tiap hari, tapi maksudnya Tapi kan mengubah gaya hidup gaya lo. hidupnya tuh 21 hari. Jadi misalnya seminggu lu 5 kali, 4 kali gitu misalnya. Terus begitu lu nggak, lu akan kepikiran. Jadi lu mau nggak mau, lu pasti jalan. Ngerti. And then, you will see result. Kamu kan 21 hari berubah. Oke. Nah, itulah kenapa kelas kami panjangnya 21 hari. Nah, berikutnya kita akan simak penjelasan tentang diet itu apa sih. Dan yang akan menjelaskan adalah coach yang lebih keren dari saya adalah Uda Syukri dari Padang. Yeay, silakan Uda. Halo, halo, halo. Apa kabarnya? Bertemu lagi dengan saya Sukri dari Padang. Wow, luar biasa. Sebelumnya kita ucapkan terima kasih kepada Coach Daru dari Malang ya. Terima kasih kok, luar biasa sekali sharingnya, dan akan saya lanjutkan ke topik mengenai pembahasan tentang diet. Wow, sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya teman-teman udah hadir di sore yang ceria ini. Oke, kita langsung aja. Nah, apa yang terpikir oleh teman-teman jika teman-teman mendengar kata diet? Nah, diet itu adalah sebenarnya sejumlah makanan ya dalam takaran tertentu itu yang dikonsumsi oleh seseorang atau organisme tertentu. Nah, teman-teman, jadi jangan berpikir diet itu kurus ya, buat kurus ya. Bukan, teman-teman. Jadi diet adalah pengaturan ya, pengaturan takaran makanan. Nah, kemudian jenis diet itu sangat dipengaruhi oleh latar belakang ya, kemudian keyakinan yang dianut oleh masyarakat tertentu. Walaupun kita tahu ya teman-teman ya bahwa pada dasarnya manusia itu pemakan semua ya. Nah, tapi ada sekelompok masyarakat memakan sesuatu ada pantangannya. Nah, pertanyaan selanjutnya, apa aja sih yang perlu kita ketahui tentang diet ini? Nah, yang penting selama diet kita butuh yang namanya nutrisi seimbang ya. Nutrisi seimbang. Dan program diet itu berbeda-beda untuk setiap permasalahan. Contoh, diet pada diabetes mellitus ya, pada orang DM. Nah, jumlah kalorinya ditentukan menurut umur, jenis kelamin, berat badan, tinggi, aktivitas, kemudian pembatasan penggunaan karbohidrat, kemudian menghindari penggunaan sumber-sumber karbohidrat yang mudah diserap ya, yang meningkatkan kadar gula. Kemudian untuk orang permasalahan koroner, jantung koroner itu dietnya beda lagi teman-teman. Ada yang garamnya dikurangi ya, kemudian nggak boleh makan daging, kemudian tidak boleh mengkonsumsi tertentu, dan menghindari sayuran yang berpengaruh. Nah, kemudian teman-teman, berbicara mengenai diet, itu ada beberapa tipe diet yang harus teman-teman kenali.
Nah, ini adalah beberapa tipe diet yang umum saat ini dilakukan orang. Yang pertama, keto diet ya, atau diet keto. Nah, mungkin sering ya teman-teman bertemu dengan diet keto. Nah, diet keto itu seperti mengurangi karbo, kemudian berpuasa dalam jangka waktu yang lama, kemudian hanya makan lemak ya. Tapi teman-teman ya, ada yang berhasil tapi banyak juga yang tidak, teman-teman. Kenapa? Ini tidak disarankan untuk jangka panjang karena asupan nutrisinya terlalu banyak yang dikurangi. Jadi tidak seimbang ya, dan bisa menyebabkan yang namanya fatty liver, dan harganya itu kisaran 200.000 per bulan. Pertama, nggak ada jaminan sukses. Kemudian tidak ada pembimbing. Kemudian tidak ada garansi uang kembali. Nah, kita lihat tipe diet berikutnya. Oke. Next slide please. Oke. Nah, ini tipe diet yang berikutnya, beli obat pelangsing atau beli alat olahraga. Nah, saya pernah nih beli obat pelangsing, obat diet dari Cina. Ujung-ujungnya disclaimer, saya masuk IGD teman-temannya. Wow, luar biasa. Hanya mau menurunkan 5 kilo ya. Akhirnya masuk situ, akhirnya saya berhenti ya daripada saya masuk IGD. Nah, harganya itu bervariasi, ada yang murah, bahkan sampai jutaan teman-teman ya. Terus ternyata tidak ada jaminan sukses. Nggak ada pembimbing, kita aja. Terus yang luar biasa, tidak ada juga garansi uang kembali ya teman-teman ya. Nggak ada garansi, jadi apapun yang terjadi sama kita, tidak ada yang bertanggung jawab. Nah, kemudian tipe diet berikutnya itu yang umum dilakukan oleh para artis atau kalangan jet set atau kalangan yang berduit, itu ada namanya catering diet. Nah, atau diet artis ya, budgetnya bervariasi. Ada yang 275.000 per hari ya. Per makannya sekitar 92.000 ya teman-teman ya. Macam-macam teman-teman. Itu mungkin banyak sekali teman-teman temukan iklannya. Itu luar biasa. Saya juga pernah nanya ya harganya. Wow, mahal juga ya. Dan hasilnya tidak ada jaminan teman-teman sukses. Tidak ada pembimbing. Tidak ada garansi uang kembali teman-teman ya. Wah, bahaya juga nih kalau begini. Nah, kita lihat tipe diet berikutnya. Oke, jadi sudah 2 nih. Keto, beli alat obat pelangsing, diet artis. Nah, ini juga saya coba pernah lakukan ya. Fitness atau gym. Dan biayanya juga mahal ya teman-teman. Kalau member aja itu per bulan sekitar 100-an lebih. Ada yang 200 tergantung tempatnya ya. Kemudian juga kalau pakai trainer itu bahkan jutaan teman-teman. Tapi apa hasilnya teman-teman? Tidak ada jaminan teman-teman sukses. Tidak ada pembimbing. Ada pembimbingnya kalau teman bayar personal trainer ya. Nah, terus tapi dia tidak ada garansi uang kembali kalau teman-teman tidak berhasil. Dan yang juga tidak adanya apalagi tidak ada edukasi diet. Ya udah dia bimbing olahraga aja, mau sukses atau enggak, nanti ujung-ujungnya kita yang disalahin kalau tidak ikut katanya dia ya. Oke, next. Nah, oke. Terus juga yang harus teman-teman pahami adalah bahwasanya diet itu harus ada metodenya teman-teman, harus ada metodenya. Jadi nggak bisa sembarangan saja ya, otodidak nggak bisa. Nah, ini adalah metode yang saat ini kita gunakan, namanya adalah IBC diet, intensive body cleansing diet ya. Jadi kita tidak diet teman-teman ya, hanya membalance nutrisi di dalam tubuh kita. Nah, perhatikan slide berikut. Apa bedanya orang yang diet sendiri dengan metode IBC diet? Nah, ini tubuh kita. Kita kan sering makan ya teman-teman ya. Makan ini, makan itu. Pokoknya teman-teman udah tahu lah ya apa yang dimakan. Dan makanan itu penuh dengan toksin atau racun. Nah, untuk melindungi tubuh dari toksin ini, maka tubuh memproduksi yang namanya sel lemak. Oke? Nah, ketika kita menjalani diet tanpa edukasi, catat teman-teman ya, tanpa edukasi. Nah, ketika kita mengurangi makan, ketika kita mengurangi ini, zat ini, zat itu, akhirnya apa? Sel lemak akan menyusut. Tapi yang harus diingat adalah toksin teman-teman tidak berkurang, teman-teman. Nah, akhirnya apa? Pada tubuh sih mengecil ya, tapi persentase toksin tetap makin banyak teman-teman ya. Oke, nah kemudian
tubuh mengeluarkan signal bahaya. Akhirnya apa? Diproduksi lagi kantung-kantung sel lemak baru untuk mengimbangi sel toksin yang makin banyak tadi. Akhirnya tubuh teman-teman kembali membesar atau menggemuk lagi dalam waktu yang lebih cepat, teman-teman. Nah, perhatikan, ini adalah metode yang sekarang kita lakukan, teman-teman. Namanya adalah intensive body cleansing atau IBC diet ya. Jadi sebenarnya kita tidak diet ya, kita hanya membersihkan racun-racun yang ada dalam tubuh kita dengan menyeimbangkan nutrisi. Nah, apa kelebihan IBC diet? Seseorang tidak hanya sekedar menurunkan berat badan dan menyusutkan lemak, tetapi sekaligus meningkatkan imun tubuh ya, mengurangi persentase lemak tubuh, dan sistem tubuh akan bertambah baik, termasuk pernafasan, pencernaan, semuanya makin baik, dan teman-teman makin singset, langsing, jos marojos paten dah. Oke, mari kita saksikan video tentang kalori sebelum kita bahas mengenai kalori. Silakan. Hai, apakah saat ini kamu sedang ingin makan? Atau bahkan kamu sedang makan? Tahukah kamu bahwa setiap makanan yang kamu makan memiliki nilai energi yang disebut sebagai kalori? Kalori adalah satuan ukur untuk menyatakan nilai energi. Kalori juga biasa disebut kilokalori atau kekal, tidak berbeda dengan gram yang menyatakan satuan berat pada suatu benda, serta meter yang menyatakan satuan panjang suatu benda atau jarak tempuh perjalanan. Kita memerlukan kalori untuk menghasilkan energi. Jika kamu tidak mengasup makanan berkalori, kamu akan menjadi lemas. Dan organ dalam tubuh kamu tidak akan berjalan optimal. Ibarat sebuah komputer tanpa listrik, sebuah handphone yang kehabisan baterai, dan sebuah kendaraan tanpa bahan bakar. Jika dalam jangka waktu lama kamu tidak mengasup kalori, tubuh kamu akan mengambil cadangan energi dari lemak dan otot, serta metabolisme dalam tubuh akan menurun. Kalori diperoleh dari asupan makanan minuman yang mengandung ketiga komponen penghasil energi bagi manusia, yaitu karbohidrat, yang tiap gramnya terdapat 4 kalori, lalu protein, yang dalam tiap gramnya terdapat 4 kalori, kemudian lemak, yang dalam tiap gramnya terdapat 9 kalori. Ketiga komponen inilah yang mempengaruhi kandungan kalori. Lalu, bagaimana cara kita mengetahui nilai kalori dalam makanan? Cara pertama, kamu dapat memperkirakan bahan dalam makanan. Contohnya, dalam seporsi nasi goreng, terdapat 100 gram nasi, atau 10 sendok makan dengan jumlah kalori sebesar 175 kalori. Lalu, 1 sendok minyak goreng sama dengan 100 kalori. Dan 1 butir telur goreng sama dengan 100 kalori. Jadi, totalnya adalah 375 kalori. Cara kedua, kamu dapat melihat fakta nilai gizi pada kemasan. Cara ketiga adalah dengan mencari informasi nilai kalori melalui internet atau buku. Lalu, berapa nilai kalori yang dibutuhkan perharinya? Kebutuhan kalori setiap orang berbeda, tergantung dari jenis kelamin, usia, tinggi, dan berat badan. Juga tergantung dari aktivitas yang mereka lakukan. Ibu hamil pun memiliki kebutuhan kalori yang berbeda. Jadi, jika kamu hanya remaja cowok dengan aktivitas fisik yang tidak banyak, maka kebutuhan kalori kamu sekitar 2.500 kalori. Jika kamu remaja cewek dengan aktivitas yang tidak banyak, kebutuhan kamu sekitar 2.000 kalori. Jika kamu adalah seorang pegawai kantor dengan aktivitas fisik yang sedang, kebutuhan kamu sekitar 2.300 kalori. Atau kamu adalah seorang atlet sepak bola yang memiliki aktivitas fisik yang tinggi, kebutuhan kamu sekitar 4.000 kalori. Kamu dapat memenuhi kebutuhan kalori sesuai yang kamu butuhkan. Jadi, apakah kalori berbahaya bagi tubuh? Tidak sama sekali, jika kamu bisa mengatur kalori sesuai yang dibutuhkan tubuh kamu. Namun, pada kenyataannya, kita sering mengabaikan jumlah kalori dalam makanan dan terlalu banyak memakan makanan cepat saji dan juga cemilan lainnya, yang tanpa terasa
Ternyata, makanan cepat saji dan cemilan memiliki nilai kalori yang sangat tinggi, sehingga membuat kamu mengasup kalori melebihi kebutuhan kamu. Konsumsi kalori atau energi berlebih dari yang kamu butuhkan dalam jangka waktu panjang akan disimpan menjadi lemak yang akan membuat kamu memiliki berat badan yang berlebih, bahkan obesitas. Tentunya, ini dapat menimbulkan banyak penyakit berbahaya seperti asam urat, stroke, diabetes, nafas pendek, osteoartritis, stres, hipertensi, dan penyakit jantung. Dan ternyata penyakit-penyakit tersebut berhasil terpilih menjadi 10 penyakit yang menyebabkan kematian di Indonesia. Tentu kamu nggak mau kan menanam bibit penyakit berbahaya tersebut dalam tubuh kamu? Lalu, bagaimana agar kita tidak kelebihan kalori? Yang pertama, asuplah makanan berkalori sesuai yang dibutuhkan tubuh kamu. Jangan kekurangan, apalagi kelebihan. Yang kedua, lakukan aktivitas fisik yang memerlukan kalori. Aktif bergerak membuat tubuh kamu menggunakan kelebihan kalori. Lalu, bagaimana buat kamu yang tidak ingin menghindari makanan cepat saji dan cemilan? Kamu tetap boleh kok mengkonsumsi makanan cepat saji dan cemilan yang kamu suka, asal kamu tidak berlebihan dalam mengkonsumsinya. Kamu pasti pernah mendengar bahwa makanan cepat saji memiliki kandungan gula, garam, dan lemak yang sangat tinggi. Dan juga, makanan cepat saji memiliki nilai kalori yang tinggi dengan gizi yang rendah. Jika dibandingkan dengan makanan yang tinggi serat, vitamin, dan mineral seperti ini, tentunya memiliki nilai kalori yang lebih bersahabat dengan gizi yang tinggi. Walaupun makanan sehat memiliki nilai kalori yang lebih rendah, kayak vitamin serta mineral, kamu harus tetap mengkonsumsinya sesuai kebutuhan dan tidak berlebihan. Apapun yang berlebihan tentunya tidak baik kan? Nah, gimana teman-teman? Sudah mendapat gambaran sedikit banyak mengenai kalori ya dari video tersebut. Nah, jadi kita lanjutkan teman-teman. Nah, coba catat kalau teman-teman punya alat tulis, pulpen, atau di foto ya. Hukum berat badan. Nah, ini yang harus dipahami adalah 7.700 kalori itu akan menaikkan 1 kilogram ya. Jadi akumulasi kelebihan dari makan teman-teman ya. 7.700 itu kan menaikkan 1 kilo. Jadi kalau kita mau naik atau turun berat badan, maka kita harus pahami mengenai kalori ini. Oke? Nah, semua makanan itu ada kalorinya, teman-teman ya. Bahkan cairan juga ada kalorinya. Ada yang 90 kalori, soda juga ada 140 sampai 200 kalori tergantung manisnya. Kemudian yang luar biasanya cemilan-cemilan kecil-kecil itu antara 60, 60, 80 kalori, teman-teman. Bahkan gorengan nih yang doyan teman-teman yang murah ya, yang 1000-an, 2000-an ya. Nggak usah disebut namanya bakwan, risol dan sebagainya ya. Itu ternyata 300 kalori, teman-teman ya, nggak sadar ya. Kemudian berbagai macam nasi goreng ya, lontong sayur, lontong padang, mie Aceh, mie ayam, bakso, semuanya kalorinya gede-gede, teman-teman ya. Jadi teman-teman mungkin teman-teman tidak sadar akan hal ini karena kita tidak dikenalkan mengenai kalori ini dari waktu bangku sekolah. Nah ini teman-teman, ini adalah minuman atau makanan yang digemari saat ini. Ada bubble-bubble teman-teman ya. Oke, itu ternyata luar biasa ya, 540 kalori teman-teman. Habis jatah makan siang deh ya. Kemudian ada martabak manis dan yang ini nih bahaya nih teman-teman ya. Kalau nggak pakai kerupuk nggak makan katanya ya. Nah, ternyata kalori persatuan kerupuk itu gede juga, teman-teman ya. Sekitar 100-200 kalau teman-teman makannya banyak. Waduh, habis dah jatah hariannya. Nah, kemudian ada juga Indomie dan sebagainya. Jadi, teman-teman, jadi banyak orang itu makannya sedikit ya, tapi ternyata kalorinya banyak. Kenapa? Karena ketidaktahuan, karena kurangnya edukasi ya. Contoh, pagi minum frappe, kemudian makan cake ya, kemudian nongki bareng ya, kemudian makan healthy frozen yogurt, kemudian dinernya makan nasi tambah pizza, dan sebelum tidur buka kulkas, ada coklat ya. Dan totalnya dari contoh yang ada di gambar sekitar 3.250
kalori ya teman-teman ya. Kemudian ini yang terjadi saat orang bilang, ih kok aku nggak kurus-kurus ya, padahal kan udah nggak makan nasi, udah nggak makan karbo, wah luar biasa. Padahal apa yang dimakannya ini teman-teman, wah kalorinya gede dan dia tidak paham tentang kalori. Oke. Nah ini contohnya nih ya, ya saya kan berasal di Padang nih teman-teman. Nah ini adalah jualan saya dulunya teman-teman ya, jualan nasi Padang ya, luar biasa. Ini satu bulatan ini teman-teman nih, gede banget kalorinya ya, 658 teman-teman. Belum lagi tambah cie-nya teman-teman ya, oh luar biasa itu ya, makin gede ya. Oke teman-teman, next. Nah, pertanyaannya ya, Coach, tanya dong Coach ya, berapa lama nih saya butuh turun berat badan? Nah, teman-teman, dengan memakai konsep hukum berat badan tadi dengan defisit kalori, nah teman-teman tergantung nih butuhnya. Bisa ya, jika mau turun sekitar 4-5 kilo itu butuh 4 minggu teman-teman ya, 1 bulan. Kemudian jika teman-teman butuhnya turunnya sekitar 15 kilo, teman-teman butuh waktu 15-16 minggu atau 3-4 bulan dengan program fat loss. Nah, teman-teman akan ada sharing beberapa teman-teman kita yang sudah melalui program ini. Mari kita dengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yanti. Saya menggunakan program ini untuk menjaga berat badan saya. Bonusnya, lingkar pinggang saya mengecil 10 cm. Yang jelas saya semakin merasa berstamina, bersemangat, dan semakin merasa happy sepanjang hari. Terima kasih. Assalamualaikum, selamat pagi. Perkenalkan nama saya Yuyun. Asalnya dari Purworejo, background saya seorang ibu rumah tangga. Selama ini saya ikut program kebugaran dan stamina. Alhamdulillah berat badan sekarang sudah stabil dan sekarang saya sedang mengikuti program untuk kesehatan ibu hamil. Terima kasih. Hai, perkenalkan nama saya Tanti, usia saya 28 tahun. Dengan mengikuti program ini, saya berhasil naik 6 kg. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Revi, usia saya 31 tahun. Bersama program ini, saya sudah naik 10 kg. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Yolanda, usia saya 28 tahun. Melalui program ini, saya berhasil turun 18 kg sambil tetap lancar menyusui. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Okta, usia saya 34 tahun. Saya adalah ibu rumah tangga dengan 3 orang anak. Dengan mengikuti program ini, alhamdulillah saya sudah berhasil turun 20 kilo. Terima kasih. Halo, salam kenal. Nama saya Made, usia saya 39 tahun. Saya tinggal di Bekasi. Bersama program ini, saya berhasil membuang lemak saya 10 kg, stamina luar biasa. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Awi. Bersama program ini, saya total turun 11 kilo dengan sehat. Terima kasih. Nama saya Elis, saya dari Jakarta Timur, saya seorang ibu rumah tangga. Saya total turun berat badan 12 kg dengan stamina yang luar biasa. Hai semua, perkenalkan nama saya Ayi, total turun 13 kilo, lingkar perut susut 14 cm, lebih sehat, lebih berstamina, dan tetap stabil di usia 59 tahun. Hai, perkenalkan saya Agus. Dengan program ini saya total turun 14 kg, lingkar perut susut 12 cm, dan saya bahagia dan bersemangat. Hai, selamat pagi. Nama saya Davi, usia saya 45 tahun. Setelah saya mengikuti program ini, saya turun 18 kilo. Terima kasih. Halo, saya Yani Bikari, saya dari Pekanbaru, usia saya 39 tahun. Saya ibu menyusui. Berkat ikut program ini, saya sudah turun 22 kg. Terima kasih. Halo, perkenalkan saya Dr. Dina. Saat ini usia saya 38 tahun. Dengan mengikuti kelas seperti sekarang ini, total turun berat badan saya 22 kilo dengan sehat. Terima kasih. Halo, perkenalkan saya Sukri. Dengan mengikuti program ini, saya berhasil turun 37 kilo. Lebih fit, lebih bugar di usia 44 tahun. Terima kasih. Wow, luar biasa ya teman-teman. Yang terakhir itu saya teman-temannya. Oke, teman-teman. Nah, di
disclaimer teman-teman, hasil setiap program individu itu bervariasi ya teman-teman ya. Terus bagaimana nih langkah selanjutnya? Bagaimana? Oh iya, coach saya tertarik nih, coach saya mau ikut program nih ya. Bagaimana langkah selanjutnya? Nah, langkah selanjutnya teman-teman, apa yang akan teman-teman putuskan akan disampaikan oleh seseorang yang luar biasa. Kita datangkan langsung dari kota Perth, Australia. Tanpa memperpanjang waktu, kita langsung panggil Coach Gloria. Halo semua, perkenalkan nama saya Gloria, usia saya 53 tahun. Bersama program ini saya turun 14 kilo. Terima kasih. Halo teman-teman. Iya. Oh, sorry, maaf. Saya belum start video. Oke, itu saya. Ya, usia saya 53, Bapak Ibu. Nah, saya waktu itu turun 14 kilo, tapi sekarang ini saya turunkan lagi 4 kilo lagi, jadi total turun 18 kilo sampai saat ini. Ya, tubuh lebih bugar, stamina lebih luar biasa, tidak kalah dengan anak saya yang baru berusia 19 tahun. Ya, kita mulai saja dengan, kita bicara benefit dari join virtual diet class ya. Nah, yang kita latih dalam 21 hari Bapak Ibu, tadi kan sudah dibahas ya 21 hari, kenapa harus 21 hari, yaitu pola makan yang sehat, minum air putih sesuai kebutuhan tubuh, istirahat yang cukup minimal 6-7 jam per hari, konsumsi nutrisi seimbang, konsisten berolahraga, bahagia dan ikhlas, dan mulai berbagi ilmu. Itu yang kita latih dalam 21 hari. Nah, next-nya. Nah, kelas ini adalah program ini adalah kelas diet kekinian yang fokus pada pola makan sehat, olahraga, dan tetap makan nasi. Mendukung program Germas dan mendukung program Germas dari Kemenkes RI. Programnya dibimbing oleh coach berpengalaman puluhan dokter dan dokter teladan RI, dan program 100% online, bisa belajar di mana saja. Program berbayar dan 100% jaminan uang kembali. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir. Nah, bisa dilakukan di mana saja, bahkan sambil rebahan dari rumah ya. Dan juga kalau gaptek tidak masalah, karena di sini akan diajarin sampai Bapak Ibu bisa. Ya, nah ini sudah dibahas tadi sama Mas Sukri ya, perbandingan budget diet, perbandingan diet kekinian dari diet sendiri, catering diet, fitness, ya, dan kesamaan dari semua diet ini Bapak Ibu adalah tidak adanya bimbingan, tidak adanya garansi, dan tidak mendukung program Germas. Berbeda dengan program kita. Ada bimbingannya, ada meal plan-nya, ada olahraganya, dan sebagainya. Nah, ada 4 pilihan online diet mentoring. Ya, pilihan yang pertama, fat loss program. Kita selama 90 hari diet mentoring 100% dari rumah, nutrition, diet, dan fitness class, jaminan uang kembali 100%. Biayanya 5.367.000 ya, atau sama dengan 59.000 per harinya. Murah banget kan, dapat 2 kali makan lagi. Nah, siap mulai? Yang siap mulai untuk fat loss 90 hari boleh tulis nama Anda di chat. Formatnya nama Anda fat loss 90. Misalnya Intan fat loss 90. Ya, bisa dimulai dari sekarang chatnya. Nah, pilihan yang kedua, ya, kami memberikan kesempatan untuk yang masih mengisi nama ya. Nah, pilihan yang kedua, fat loss program 21 hari. Yang kita dapat dari 21 hari ini adalah diet mentoring 100% dari rumah, nutrition, diet, dan fitness class, dan jaminan uang kembali 100%. Biayanya 1.789.000 atau 85.000 per hari. Ya, yang mau ikut boleh tulis nama Anda di chat dengan format nama fat loss 21. Siap mulai? Ayo Bapak Ibu. Atau misalnya Intan fat loss 21. Ya, yang pilihan ketiga basic program. Juga 21 hari, dan yang didapat adalah diet mentoring 100% dari rumah, nutrition, diet, dan fitness class, dan juga jaminan uang kembali 100%. Biayanya hanya 960.000 atau 45.000 per hari.
dapat 2 kali makan nutrisi. Luar biasa kan? Nah, siap mulai? Yang sudah siap memulai basic program 21 hari, silakan tulis nama Anda di chat dengan format nama basic 21 atau Intan basic 21. Ya, dan pilihan yang keempat adalah trial program selama 10 hari. Ini program coba-coba. Jadi tetap Anda mendapatkan diet mentoring 100% dari rumah, nutrition, diet, dan fitness class tetap dapat, dan tetap dapat jaminan uang kembali 100%, tapi hanya 10 hari dengan biaya 550.000 atau 55.000 per hari. Nah, yang sudah siap untuk mengikuti program 10 hari, bisa tulis nama Anda di chat dengan nama trial 10 atau Intan trial 10. Ya. Nah, lanjut. Nah, atau Bapak Ibu bisa join reseller program untuk punya penghasilan tambahan dari rumah cuma dari ponsel saja. Nggak perlu stok barang, nggak perlu modal packing, nggak perlu ngirim. Gratis lagi joinnya. Ya, wah ini luar biasa sekali Bapak Ibu. Ya, lanjut. Nah, udah siap memulai edukasi diet pertama Anda? Pilihannya sudah disampaikan tadi ya, dan Anda juga bisa untuk memulai reseller program juga kalau Bapak Ibu kenal dengan tetangga, sahabat atau siapapun yang memerlukan untuk disehatkan, bisa dibagi. Nah, Anda sudah menjadi reseller, udah join reseller itu sudah. Nah, 5 penyebab diet sukses, ada ilmunya, ada coach atau pembimbing, ada grup yang mensupport, full motivasi, ada jaminan uang kembali. Nah, ini semua ada di kelas ini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sudah terjamin dietnya akan sukses. Ya. Nah, pilihan pertama untuk ikut diet mentoring yaitu trial, basic atau fat loss, atau pilihan kedua ikut program reseller. Jadi pilihan ada di tangan Bapak Ibu. Mau pilihan pertama ikut kelasnya, atau pilihan kedua ikut program reseller kalau Bapak Ibu punya teman-teman yang membutuhkan. Atau bisa dua-duanya. Bisa ikut kelas juga sambil menawarkan teman-teman. Jadi kita ajak teman-teman sekalian sama-sama ikut kelasnya ya. Sama-sama diet dan kita bisa jadi lebih semangat Bapak Ibu sama-sama teman. Nah, Bapak Ibu silahkan hubungi orang yang memberikan info ini ya. Jadi materi saya sudah selesai. Dengan ini saya mengundurkan diri, Mas Syukri dan Ibu Rini juga mengundurkan diri. Bapak Ibu semangat, kita mulai diet mentoring ini dan kita bisa mulai ngajak orang. Oke, sampai jumpa. Sampai jumpa, terima kasih. Sama-sama Mas Awis. Terima kasih semuanya sudah hadir. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.